Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiryo Diharjo dari SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan tugas saya di Diklat Samisanop yang ke-19, yaitu membuat LKPD digital. Adapun LKPD digital yang saya buat yaitu bermaterikan sejarah, mata pelajaran sejarah kelas 12. Di LKPD digital yang saya buat, materinya adalah politik apartheid. Adapun LKPD yang saya buat antara lain, kita lihat di sampul depannya terdapat judul lembar kerja peserta didik LKPD digital dengan materi politik apartheid, mata pelajaran sejarah kelas 12 IPS. Kemudian dilanjutkan dengan identitas peserta didik, antara lain nama, kemudian kelas, dan nomor absen. Di LKPD yang saya buat ini terdapat kompetensi dasar, kemudian tujuan, sekaligus materi tentang politik apartheid yang saya ambil dari modul pembelajaran SMA Kemendikbud. Materi politik apartheid ini disampaikan di kelas 12, yaitu mata pelajaran sejarah peminatan. Selain materi di LKPD yang saya buat, terdapat latihan soal. Yang pertama adalah soal isian, yaitu kebijakan politik apartheid mulai dihapus pada masa Presiden F.W. de Klerk, gitu ya. Kemudian soal yang kedua, yaitu berkaitan dengan politik apartheid juga, yaitu dalam rangka perlawanan politik apartheid, orang kulit hitam membentuk organisasi HNC. Ya. Di samping soal isian, soal yang kedua yang saya buat itu berupa soal drop down, ya, select box. Di sini saya menampilkan 3 gambar, dan siapakah gambar yang pertama? Kita coba isi, yaitu Nelson Mandela. Kemudian gambar yang kedua adalah PW Botha, dan gambar yang ketiga adalah Desmond Tutu. Berikutnya di LKPD yang saya buat juga saya buatkan soal pilihan ganda. Misalkan soal yang pertama, politik apartheid di Afrika Selatan dilaksanakan secara ketat setelah jawabannya B, yaitu terjadi kerusuhan yang dilakukan orang-orang kulit hitam. Kemudian soal yang kedua, politik apartheid adalah politik pemisahan penduduk berdasarkan warna kulit. Kemudian soal yang ketiga, kebijakan apartheid di Afrika Selatan tertuang di dalam Land X, jawabannya. Kemudian yang keempat, politik apartheid dijalankan oleh Presiden pertama Afrika Selatan, yaitu Hendrik Verwoerd. Yang kelima, yang dimaksud dengan perang Boer adalah perang untuk melestarikan keturunan bangsa Eropa, yaitu Inggris dan Belanda. Yang keenam, langkah yang ditempuh Nelson Mandela dalam menentang politik apartheid Afrika Selatan adalah jawabannya B, ya, membentuk African Apartheid National Congress. Ini soal yang ada di LKPD, itu soal pilihan ganda. Di samping itu, saya juga membuat soal yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh
oleh siswa ialah membuka video yang saya tampilkan. Kurang lebih videonya seperti ini. Ini video yang saya tampilkan di LKPD, yang saya ambil dari YouTube. Berikutnya, dari video itu saya buatkan soal drag and drop. Soal drag and drop ini berkaitan dengan cerita tentang Nelson Mandela. Kita coba kerjakan. Nelson Mandela lahir pada 18 Juli 1918 dan meninggal dunia pada 5 Desember 2013. Nama lengkap Nelson Mandela ini selanjutnya yang ini adalah orang yang artinya mengubah kemapanan. Nelson Mandela adalah nama ya, lahir dari kakek Nelson Mandela ya, yang jadi nama pada masa kecilnya. Nelson adalah nama Inggris ya, kita coba. Dan Inggris ya. Nah, kemudian berikutnya sekolahnya ya, sedangkan dalih baga ini adalah yang artinya pada Mandela saat balik. Berikutnya, karir Mandela dimulai tahun 1952, terpilih sebagai sukarelawan nasional kampanye Defiance, sebuah kampanye ini pembangkangan sipil ya. Dan selanjutnya di tahun 1993 menerima hadiah Nobel ya bersama dengan F.W. de Klerk, dan pada tahun berikutnya ya dia diangkat sebagai Presiden Amerika. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pembuatan LKPD ini dalam rangka memenuhi tugas Diklat Samisanov yang ke-19. Kemudian nanti kita lihat hasilnya. Sebelum kita lihat hasilnya, ada dua hal yang bisa nanti kita lakukan untuk mengirimkan tugas. Untuk tugas dikirimkan ke guru, bisa kita lewat email. Kemudian bila kita ingin melihat jawaban kita sendiri, kita klik check my answer. Kita lihat ya hasilnya. Nah, hasilnya ini kurang lebih ya yang sudah kita dapatkan ya dari lembar kerja peserta didik digital yang saya buat. Mungkin itu dulu informasi dari saya berkaitan dengan tugas pembuatan lembar kerja peserta didik digital yang saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas Diklat Samisanov yang ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.